gelap ataupun terang. Dengan sering kita beristighfar, mohon kepada Allah diampuni supaya cepat hilang penyakit atau kotoran dalam hati kita. Sebab tidak ada lain cara hanya dengan beristighfar. Kita tidak bisa membersihkan kotoran dalam hati berupa buruk sangka dengan apapun. Dengan bersedekah, dengan beramal, dengan beribadah, tetap buruk sangka ini masih ada. Ini berbahaya. Maka beristighfar. Kadang-kadang tidak sengaja. Sudah lagi enak, santai, apalagi seperti besok ini. Kita Jumat, salat Jumat di masjid. Dengan berzikir, setelah salat, sunat tahiyatul masjid. Wah tekun. Tiba-tiba ada yang Noel ngajak salaman. Begitu salaman, tangannya kasar banget. Timbul buruk sangka. Jangan-jangan ini orang ini, mending kalau kita menilainya baik, menilainya buruk. Ini salahin orang pekerja kasar. Ini orang jelas emosional. Tangannya kasar. Tidak halus. Kemudian dilihat lagi, kita melihat karena sudah ada benih, ada rasa lain. Tangan kita memegang tangan seseorang. Kebetulan yang dipegang juga ada yang halus. Bahkan ini yang kasar, dia terus ada di samping kita menggelar sajadah. Kita perhatikan dari mulai dia takbir, ruku, sujud segala macam. Sama dengan aku ya. Itu ya. Dalam ibadah aja ada buruk sangka. Dan dilihat lagi dia duduk di antara sujudnya, kaki kanan jarinya nggak dilipat, yang kiri kan didudukin malah ke belakang. Sudah mulai timbul. Ini salatnya nggak tumaninah. Jangan tumaninah, baik juga belum. Kan gitu. Dalam hati kita. Itu hati kita kotor. Hati kita ada najis. Berburuk sangka ke sebelah orang yang lagi salat. Begitu salaman dia nengok. Padahal dia senyum ke kita. Kita enggak balas senyum. Karena sudah menilai dari ibadah salatnya tidak sesuai dengan yang dia pelajari. Dia enggak tahu kendala pada orang. Gitu ya. Ada yang tidak bisa dilipat jari. Ada yang tidak bisa duduk teman. Karena ada rasa sakit. Jadi kita tidak boleh berburuk. Yang di sebelahnya kebetulan. Sebelah kirinya. Penuh senyum. Dilihat juga sholatnya. Ini cuma setengah. Tangannya tidak diangkat semua. Bacaannya was-was gitu ya. Kedengaran tapi nggak jelas apa yang dibaca. Udah menilai buruk sangka juga. Nah di sini penyakit dalam ibadah saja. Siapapun yang datang di sebelah kita, depan kita, belakang kita, jangan ada buruk. Harus selalu berbaik sangka. Sebab sama-sama mereka, termasuk diri kita sendiri, menghadap Allah. Dalam peribadahan, sholat. Begitu khotib naik mimbar. Lama sekali khotbahnya. Udah timbul lagi dalam hatinya. Waduh, itu lagi, membaca lagi ya. Ini mau sholat apa mau nilai orang per orang. Hilangkan
kotoran di dalam batin. Ini baru kotoran, belum kesucian. Kotoran ini akan menghilangkan pahala sholat. Selalu berbaik sangka. Kita masukkan uang. Dia cuma lewat aja. Pandit banget katanya kotaknya dilewatin tuh. Gak pernah ngisi. Ya. Nggak taunya dia selesai sholat Jumat ngasih amplop gede. Karena nggak bisa masuk ke lubang kotak amal itu. Jangan berutang. Dia mau ngisi mau enggak. Urusan masing-masing. Ada lagi yang sengaja bawa sekantong uang receh. Jadi satu-satu dimasukin lama di depan dia. Sampai nengok orang-orang ya. Karena belum habis dari kantongnya. Dia bawa sekantong. Mungkin isinya berapa? Apa 1 juta? Ya. Apa berapa? Kalau 50, 500 perak berapa? Kebetulan 10 juta. Konteran nggak gitu. Dia mau buka kuncinya nggak bisa, mau dimasukin. Terpaksa harus memasukkan satu-satu. Yang lain pada ngelihat, terutama kita nih yang burung sangka. Sombong lu. Ya. Enggak boleh. Kebetulan dia itu pedagang. Dan selalu setiap dagang itu kalau ada uang recehan dimasukin ke kaleng. Iman hari Jumat dia masukkan ke kantong kain. Dibawa ke masjid untuk dimasukkan ke kotak amal. Dia punya saudagar. Ya. Jadi kita harus selalu berbaik sangka. Enggak boleh berburuk sangka. Ada orang, ya macam-macam. Namanya mata. Melihat. Telinga mendengar. Gampang kena penyakit yang dibisik-bisikan syaitan. Gaya banget tuh. Siapa sih lu? Enggak boleh. Malah kita senang ada orang gaya. Daripada orang loyo. Terus mau terjatuh, kita harus menolong. Kan jadi mengeluarkan energi, kalori, tenaga. Coba kalau orang itu gagah jalannya. Pantas kita nggak boleh. Sedikit pun ada terbetik di dalam hati. Kotoran. Ini kotoran yang paling berat untuk membersihkannya. Adalah kurus. Dalam bahasa Arabnya uzon. Buruk sangka lagi yang nomor 2. Yang agak berat juga untuk membersihkannya adalah fitnah. Pertama buruk sangka. Kedua fitnah. Nah ini juga kapan saja bisa terjadi. Bisa saja terjadi. Karena dia pernah mendengar, walaupun tidak melihat bahwa si A itu orang nggak benar. Dia bisikkan ke yang lain. Hati-hati. Jangan deketi, jangan bergaul dengan si A. Dia ini. Padahal si A sudah bertobat. Dan jadi orang yang baik. Bahkan mendekati soleh. Dulu entah berapa tahun yang lalu. Memang dia pernah berbuat satu kejahatan. Tapi itu terpaksa. Tetapi suara keluar. Atau yang disampaikan oleh orang-orang. Ditambah-tambah. Dia sendiri hanya mendengar, nggak pernah melihat. Sudah memvonis. Memfitnah seseorang tidak baik. Ada lagi orang ini terlalu senyum. Wih. Orang ini baik sekali. Dia mengatakan padahal orang itu bersandiwara senyum. Tidak senyum yang sebenarnya. Senyum hanya untuk mengambil hati. Untuk mencari perhatian. Biar orang senang. Padahal dia mau menipu. Nah, jadi senyum orang beriman dengan seorang orang yang tidak beriman beda senyumnya.
Orang yang beriman itu senyumnya tidak terus-menerus. Cukup ketemu senyum dan manggil. Kalau orang yang tidak beriman senyumnya terus sampai lewat juga. Senyum aja. Kita tidak boleh memfitnah siapapun. Walaupun fitnah itu kedengarannya kecil atau sepele. Tapi hukumnya itu sama dengan, bahkan katanya lebih keji daripada pembunuhan. Subhanallah. Yang ketiga, kotoran di dalam hati kita ini adalah keserakahan. Keserakahan di sini bisa hubungannya dengan harta benda. Bisa hubungannya juga dengan pribadi seseorang. Serakah pengen menguasai apa yang menghasilkan uang. Dia tidak memikirkan orang lain. Yang penting dirinya mendapat keuntungan. Serangan pribadinya, keinginannya tidak terbatas. Apa saja, di mana dia ingin langsung beli. Padahal manfaatnya tidak ada. Misalnya pribadinya ya. Lihat orang itu pakai bajunya pantas bagus. Dia cari. Kemana nih adanya di mana? Sampai diam-diam dia foto dengan HP ini. Diperlihatkan di mall di mana-mana. Enggak ada kebetulan. Karena dia ini bukan beli di toko, tapi bikin. Bahannya itu juga bikin. Enggak bakalan dapat. Untuk serakah untuk dirinya. Begitupun lihat, si anu pakai pecinya pantas banget, cari peci. Yang termahal merek apa. Lihat celananya, lihat sandal sepatunya. Dia serakah untuk dirinya sendiri. Biar disebut hebat, luar biasa. Padahal nggak pantas dia pakai. Hanya ingin memiliki, menguasai. Pertama buruk sangka. Kedua, fitnah. Ketiga, serakah. Nah ini kotoran di dalam hati. Kalau bisa membersihkan kotoran di dalam hati ini yang tiga tadi, Anda sudah bersih hati. Dan nanti akan ada cahaya yang terang di hati Anda. Karena terlepas dari kotoran. Ada satu kisah. Ulama besar lagi berjalan. Dia mau menuju ke tempat ibadah. Jaraknya jauh. Sehingga dia haus. Minta teh dulu. Hausnya. Berjalan. Tiba-tiba ketemu dengan seekor anjing. Lidahnya terjulur. Ingin ikhtiar. Ingin diperhatikan. Dan tidak ada air, tidak ada apa di situ dalam perjalanan. Ulama ini melihat anjing dengan tatapan yang kurang senang. Karena anjing itu air liurnya najis. Takut pakaiannya kena air liur anjing. Allah memberikan satu kelebihan kepada anjing.
Anjing itu bisa ngomong. Wahai ulama, kenapa engkau sinis melihatku? Apakah karena aku ini ada najis? Padahal badanku udah aku bersihkan. Dan aku tidak akan mendekatimu, menangkan air liur kepada kamu. Karena tahu, kamu mau beribadah. Tidak boleh kena najis. Itu ya. Engkau telah berburuk sangka kepada. Padahal aku hanya mau minta tolong kepadamu. Barangkali engkau bisa memberikan minum. Aku haus sekali. Aku sudah mencari ke sana kemari. Tidak ada air yang tergenang. Hujan pun belum ada turun. Hawa panas terik. Si ulama ini diam. Kok anjing bisa ngomong? Ya, baru anjing. Apalagi kalau bulan bisa ngomong. Wow. Luar biasa. Bengong. Kok engkau bisa ngomong anjing? Ya. Kata ulama ini. Belum alim. Masih baru ulama. Kalau alim ulama, dia hanya senyum. Ketemu anjing seperti itu. Mukanya tidak ada rasa curiga. Apalagi buruk sangka. Ini baru ulama, belum alim ulama. Kalau orang dulu ulama itu tulisannya oe. Jadi ini baru belajar. Dia ingat. Dia di kantongnya. Kantong jubahnya bawa air di dalam kantong kulit. Aku juga butuh air. Kalau aku berikan kepada anjing itu, aku pun nanti kehausan. Sedangkan perjalananku ke tempat beribadah. Ulama itu hanya melihat kemudian berjalan. Anjing ini berkata, wahai Tuhan, tega sekali engkau terhadap yang Allah telah ciptakan. Aku sebagai anjing, kau manusia. Aku mohon bantuan dan pertolonganmu. Aku tidak ingin mati kehausan. Tapi engkau tidak menolong. Sedangkan engkau telah banyak ditolong oleh Allah dalam segala hal. Itu ya. Bagaimana kalau engkau nanti seperti aku? Yang juga kehausan, tidak ada air. Dan segala macam. Ulama langsung berdiam, berdiri, termenung. Dia berikan air ini. Dijilati dan karena kena najis, kantongnya itu udah ditinggalkan saja, nggak dibawa. Anjing ini mengucap terima kasih. Engkau telah menyelamatkan aku dari kehausan. Ulama ini terus berjalan baik. Aku beristighfar kepada Allah. Memohon ampunan. Karena aku tidak mau menolong makhluk yang Allah ciptakan. Dalam keadaan kehausan. Yang hampir juga nanti mati. Kalau tidak segera diberi minum. Karena sudah nggak keluar air liurnya. Lidahnya terjulur. Berjalanlah kira-kira 100-200 meter. Ulama ini terjatuh. Kakinya tersandung batu. Sakit luar biasa. Dia bangun untuk berjalan. Terpincang-pincang bahkan si diseret. Karena kesandung batu. Dia rada meleng jalan. Anjing itu melihat dari jauh. Orang itu tadi berjalan.
Dia lari mencari cabang pohon di sekitar situ, lari semua nyari, ketemu. Dia gigitnya si kayu ini, dibawanya lari mendekati ulama tadi. Ulama bengong karena anjing ini, tapi sekarang anjingnya nggak bisa ngomong. Ya, memberikan kayu itu, terima untuk menahan kaki yang sakit tadi. Ya, yang nggak bisa jalan. Sampailah dia ke tempat ibadah. Ditanya oleh teman-teman, kenapa saudaraku engkau jalan terpisang? Biasanya engkau gagah, penuh senyum ceria. Kok hari ini kelihatan bersedih? Dia ceritakan kepada teman-teman bahwa dia telah berbuat kesalahan dan dosa. Dia ceritakan bahwa ada anjing bisa bicara, gak ada yang percaya. Gak ada anjing yang bisa bicara kecuali seseorang yang dipanggilnya anjing. Ya, orang itu bisa bicara. Asu, gitu ya. Anjing lu, padahal orang itu bisa bicara. Ini anjing beneran, nggak ada yang percaya siapa. Ya nolongku, dia gigit ujung, di mana ujungnya itu yang buat nancep ke tanah. Pangkalnya aku pegang. Adakah najis pada diriku? Tidak, karena yang digigit dan dibawa itu adalah bagian yang di bawah yang untuk menahan. Setelah itu dia duduk beristighfar, bertasbih, mohon ampunan kepada Allah Jalla supaya diberinya sembuh. Udah mulai mau azan, dia dengan susah payah dibantu tongkat tadi untuk ke tempat air wudhu. Dan biasanya dengan ada kantong dari kulit itu, setelah ambil air wudhu dia mengisi. Ditanya, kantongnya di mana? Aku tinggalkan di sana. Karena anjing minumnya dengan dijilatin. Nah, kenapa enggak dibawa aja? Kan nanti kamu bisa basuh dengan tanah, dengan air. Sekian kali dia akan bersih dan suci. Ah enggak, biarkan saja. Dan nanti kalaupun ada orang yang mengambil, aku itu. Itu katanya. Kantongnya bagus. Kalau mau dicari boleh. Bagus. Zaman dulu belum ada plastik. Setelah berwudu, dia berdoa. Dan diusapnya wajah. Kemudian kakinya yang sakit. Dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan nasuh. 3 kali. Terus dia berdiri, rasa sakitnya hilang. Diam aja, nggak sakit lagi. Ditinggalnya tongkat itu di tempat wudhu. Ditinggal. Ya kaget semua orang. Loh, tadi kamu pakai tongkat, sekarang enggak. Allah benar maha pemuda. Maha pengampun. Siapapun, kalau dia bertobat dan menyadari tentang kesalahan dan dosanya, sekecil apa, apalagi besar, Allah itu maha penerima taubat. Innahu kana tawwab. Alhamdulillah. Akhirnya dia bisa jadi imam. Dia bingung lagi kakinya sakit. Akhirnya siapa nanti yang jadi imam nih? Aku nggak sanggup berdiri. Apalagi menopang lutut. Aku nggak kuat. Semuanya bingung untuk menunjuk pengganti yang jadi imam.
Dia sembuh kembali, akhirnya jadi imam. Dia memberi nasihat, jangan engkau berburuk sangka. Bukan saja kepada manusia, kepada apapun yang Allah ciptakan. Apa itu hewan? Apa itu tumbuhan? Atau cuaca? Tidak boleh. Itu sudah kehendak Allah. Kekuasaan Allah. Berbaik sangka kepada makhluk yang diciptakan Allah. Kepada setan. Ke setan juga jangan berburuk sangka. Hanya kita mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Enggak ngegoda, enggak apa, setan disalahin. Padahal kerjaan kita sendiri yang enggak benar. Ini gara-gara setan gitu ya. Padahal gara-gara melihat lutut ke atas terbuka sedikit. Ya elah. Terus aja matanya kedipnya 10 kali. Lidahnya menjulur ya. Kayak ular naga. Dikatakannya setan menggoda. Subhanallah. Pada dirinya sendiri. Nah kalau udah dia tergoda oleh sesama manusia, setan masuk. Untuk lebih mendalam lagi godaannya. Gitu. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada siapapun. Tapi tetap mawas diri. Supaya tidak digoda oleh syaitan, mohon pertolongan kepada Allah. Gitu. Supaya terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari hal sepele ini kita harus sadar bahwa pada manusia itu ada nafsu. Jadi untuk bisa membersihkan hati kita, pertama beristighfar kepada Allah. 2, kendalikan hawa nafsu. Hanya 2 masalah. 2 hal yang bisa membersihkan hati. Beristighfar. 2, kendalikan hawa nafsu. Ini adalah kotoran dalam hati yang harus kita bersih. Beralih kepada kesucian. Kalau sudah bersih, kita bersuci. Begitupun bersuci. Sucikan lahiriah dan sucikan batin. Bersuci termasuk mandi wajib bersih. Berwudu termasuk bersih. Supaya tetap kita dalam keadaan suci. Tidak ada yang membuat najis pada lahiriah kita. Berwudu dan segala macam. Nah hati tadi udah bersih. Tinggal nanti hati harus suci. Jangan lupa selalu bertasbih. Karena semesta bertasbih kepada Allah. Langit bumi dengan seisinya bertasbih tanpa kecuali. Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah lahiriah suci. Nah, orang ngelihatnya kita bersuci. Berwudu. Apakah batin kita juga suci? Tadi kotoran berburuk sangka. Kedua,
fitnah. Ketiga, serakah. Ini kotoran. Nah sekarang najis di dalam hati kita. Najis di dalam diri kita ini yang harus kita sucikan adalah egois. Egois. Merasa yang lebih kemampuan dan segala macam yang aku egoistis. Baik di dalam harta bendanya maupun ilmunya. Ditambah lagi kesehatannya. Udah itu semuanya sepertinya udah memenuhi syarat. Sehat. Ini belum afiat. Karena ada egois. Egoisme ini akan selalu ada dalam diri masing-masing. Merasa lebih dari yang lain. Dalam terutama kebaikan. Dan umumnya tentang amal. Dia rajin beramal. Sehingga terkenal dengan dia ini orang yang baik. Yang selalu beramal. Tidak pernah tidak beramal. Dimanapun dia bantu. Padahal ini adalah penyakit. Karena egonya. Ingin dapat penghargaan, penghormatan. Bahayanya lagi ingin dimuliakan. Padahal kemuliaan itu dari Allah. Kalau Allah sudah memuliakan, orang ini akan dimuliakan oleh seluruh orang. Tidak akan dihinakan. Tapi kalau sendiri merasa mulia, pasti nanti ada yang menghinakan. Ini bahaya egois. Merasa aku paling dalam segala hal. Tapi nggak ada paling bodoh, paling sengsara, nggak ada. Palingnya di sini di atas. Paling tahu. Kalau ngobrol dengan yang lain, gue udah tahu. Dari dulu gue udah belajar itu. Ya itu egois. Gue udah banyak makan asam garam. Itu. Asam dan garam yang dijadikan pedomannya. Bukan daging dan beras ya. Tapi asam dan garam. Apa nggak manyun aja tuh. Karena kebanyakan makan asam dan garam. Kedua, dalam hati yang akan menghilangkan kesuciannya. Selain pertama adalah egois. Kedua adalah gila pujian. Ingin puji. Padahal puja dan puji hanya milik Allah. Dia benci orang yang kita beri. Tidak mengucap terima kasih. Dia benci. Ingin dapat pujian. Penghormatan. Pujian. Dia bertentangan dengan ketetapan Allah. Dan yang ketiga, ini termasuk penyakit. Pertama egois. Dua ingin selalu dipuji. Tiga tidak pernah merasa cukup. Apa yang dia telah miliki. Apa yang dia telah kuasai.
dan dinikmati, nggak pernah cukup. Selalu merasa kurang. Ini yang bakal menghilangkan kesucian hati. Bukan serakah, tapi merasa tidak cukup. Kurang saja apapun. Tiga hal yang menghambat hubungan dia dengan Allah. Hablum minallah. Karena masih ada noda dan setitik najis yang ada di dalam hati. Lahiriahnya benar suci. Tapi batiniahnya ada najis yang dia belum hilang. Jadi egois, ingin dipuji, dan selalu tidak merasa puas atau tidak cukup. Jadi dia kurang bersyukur untuk menghilangkan najis supaya hati kita tetap suci. Jangan lupa selalu bersyukur. Apabila kita selalu mensyukuri segala apa saja nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka dia akan suci hati. Kesucian hati itu akan mempengaruhi akal dan jiwa. Orang yang telah suci hatinya, akalnya akan cerdas. Jiwa juga akan tenang. Sehingga dalam beribadah, ya hablu minallah, Allah terima ibadah. Coba banyak kata para alim ulama. Umat Islam pada umumnya yang mengaku dirinya beriman, sholatnya banyak yang tidak diterima. Hanya sedikit yang diterima. Apa sebabnya? Masih belum bersih hati, belum suci hati. Jadi bagaimana supaya sholat kita diterima? Setelah sholat, walaupun tidak ada doa di antara dua sujud, Rabbighfirli, kita berzikir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, minimal 3 kali. Dengan beristighfar itu Allah akan terima sholat. Alangkah bahagia. Allah itu maha kasih. Tapi kalau yang nggak sholat beristighfar ya tetap ditolak. Ya. Hanya yang sholat merasa benar, merasa tumanina, merasa baik padahal belum. Beristighfar setelah selesai. Boleh kemudian ditambahi dengan doa. Bersalawat dan mendoakan kedua orang tua. Itu ya. Kemudian ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Supaya kita tidak ada was-was, rasa ragu apakah sholat kita diterima atau tidak. Mudah-mudahan selalu diterima. Maka setelah selesai masih dalam keadaan duduk, beristighfar sekali. Enggak usah 1000 kali, nanti nggak ada kerjaan ya. Tapi yang benar, astaghfirullahaladzim
Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan nasuha. Dan sembari kita terus memperbaiki sholat kita. Begitupun lagi beramal. Bisa saja amal kita itu tertolak di sisi Allah. Tapi diterima orang yang menerima amal kita. Beristighfar pula. Karena beramal juga termasuk ibadah. Begitu. Ya pentingnya kita membersihkan dan mensucikan lahir batin kita. Supaya apa? Jelas hablum minanas akan baik. Ditambah hablum minallah akan diterima seutuhnya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Pemurah juga Maha Kasih sayang. Dan selalu menerima taubat siapapun. Yang dengan sadar kemudian dia memperbaiki. Insya Allah sholatnya bukan saja baik, bukan saja tumanina, tapi benar. Sebab sholat yang baik akan dicukupi Allah. Sholat yang tumanina akan disantuni oleh Allah. Sholat yang benar akan disayangi oleh Allah. Sholat yang khusyuk dapat surga firdaus dari Allah. Artinya apa? Kebahagiaan dunia dan nanti kelak di akhirat. Disantuni, disayangi, surga. Itulah berjalan. Berangkat lagi dari warung yang dia makan bersama dengan 3 gurunya. Berikut orang-orang yang sadar, perampok pembegal, diberinya uang untuk dia berusaha dan bekerja. Dan juga menasihati teman-temannya yang masih berbuat kejahatan. Dengan janji tidak mengulangi lagi perbuatan. Setelah berjalan lagi menyusuri pematang, ladang, kebun, masih juga belum bertemu dengan satu tempat yang dia akan singgah. Di dalam perjalanan dia melihat ular besar lagi melilit pohon. Dia lilit itu pohon, kepalanya di atas, ekornya di bawah. Yang melihat adalah Dula. Ditahan 3 gurunya. Ada apa Dula? Alangkah sabarnya itu ular. Nanti mangsa yang nanti hinggap di pohon itu. Burung apa yang akan dia makan. Sebab jelas di tanah sudah tidak ada makanan dan mangsa yang dia dapatkan. Itu ya. Jadi dia naik ke atas pohon. Dan lihat saja badannya. Udah kelihatan kurus. Agak keriput. Enggak gemuk. Karena kelaparan. Kok kamu tahu Dula? Ya, kalau ular yang sehat. Badannya juga gemuk. Kulitnya mengkilat. Ini lihat keriput. Ia sabar, nggak tahu udah berapa lama. Tidak mendapatkan makan. Itu ya. Hanya kepalanya aja begini. Ya. Dengan menjulurkan lidahnya nengok ke rombongan Sidulah dan guru-gurunya. Sidulah hanya berkata, moga-moga janji Allah akan memberikan rezeki kepada yang diciptakannya. Segera wahai ular. Karena kamu sebelumnya telah memakan hewan yang besar. Kamu
berapa bulan tidak makan. Setelah itu habis dicerna. Sekarang badanmu mulai mengurus karena tidak ada makanan yang dimakan. Dalam perkataan tersebut tiba-tiba seekor burung bango hinggap di dahan pohon itu. Dia lagi mematuk katak di mulut. Ular melihat. Dia segera tidak mematuknya bango itu. Karena bango belum selesai makan katak. Gitu. Takut nanti kalau bangonya dicaplok, kataknya turun, jatuh. Ya kalau dibiarkan sampai ketelan, dia sekaligus makan bango dan katak. Gitu. Namanya ular ya. Diperhatikan oleh tiga gurunya senyum. Kamu katanya, itulah bisa aja. Ya itulah katanya Pak Guru. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini ujian-ujian dari Pak Guru. Pak Guru membenarkan. Benar. Hewan yang paling sabar di muka bumi ini adalah ular. Ya. Dia bahkan bukan berminggu, berbulan, bertahun. Dia menunggu mangsanya. Tapi tetap sebelum mati atau sebelum lemah sekali datang mangsa. Itu janji Allah. Seperti diceritakan di dalam riwayat. Ada satu ular bertapa di gua. Dia ingin ketemu dengan wajah Rasul. Kebetulan hijrah Rasul. Bersama Abu Bakar masuk ke dalam gua itu yang ada ularnya yang bertapa. Lubang-lubang yang lain udah ditutup. Hanya ada lubang di bawah agak besar. Lupa. Abu Bakar As-Siddiq tidak menutupnya. Dia tutup dengan telapak kaki. Itu ya. Ular ini marah karena nggak bisa melihat wajah Rasul. Patoknya itu. Tumit kakinya. Abu Bakar As-Siddiq. Sampai keluar kerating. Dia hanya dengan melihat Rasulullah. Ular itu sudah bahagia. Dan dia tidak mematok lagi kaki Abu Bakar. Hanya sekali supaya kakinya diangkat. Dan dia bisa melihat wajah Rasul yang lagi tidur. Kepalanya di paha Abu Bakar. Dan Rasul mafhum. Air matanya menetes di pipi Rasul. Kaget. Kamu kenapa menangis wahai Abu Bakar? Apa yang kau sedihkan? Atau rasa sakit apa? Dia tidak menceritakan yang sebenarnya. Terus didesak oleh Rasul. Akhirnya bercerita bahwa kakinya dipatok ular yang ada di lubang itu. Oh, mana kakimu yang itu? Mujizat Rasulullah hanya dengan diusap. Lukanya sembuh. Bengkaknya juga sembuh. Demamnya juga sembuh. Pada ular itu Rasulullah berkata, sudah puaskah engkau melihatku wahai ular? Tapi ular enggak menjawab. Ular langsung kepalanya masuk dan tidak keluar lagi sampai Rasulullah meninggalkan gua itu bersama Abu Bakar. Berapa puluh tahun bahkan katanya ratus tahun. Ular itu umurnya paling panjang karena dia selalu berganti kulit. Jadi kalau ada orang yang selalu ganti kulit, jangan-jangan ini ular jadi-jadian. Jadi dia selalu yang nggak pernah kasar. Kalau habis memakan mangsanya yang besar, dia selalu berganti kulit. Selalu berganti. Selalu begitu. Ular itu matinya kalau dimangsa hewan lain. Kalau kena kecelakaan. Maka ular itu makin lama makin banyak. Kalau tidak dimangsa
oleh istilahnya predator. Gitu ya. Makanya ada burung garuda, burung hantu, ada harimau, ada segala macam buaya. Bahkan dikisahkan ada buaya yang dililit urat piton. Nah, buaya kalah karena buayanya nggak besar, kecil. Ditelan. Ular pitonnya nggak bisa bergerak apa. Dimakan sama buaya gede. Ya, jadi ular pitonnya mati, buaya kecil ketelan juga mati. Ya, bahkan ada di dalam apa namanya itu YouTube, anak gadis pulang sekolah dimakan ular sanca, masih utuh terbujur kaku di dalam perut. Kejadiannya apa di Sulawesi, apa di Kalimantan, itu terekam dari awal mengangkat ular dari solokan, angkat ke daratan, dibedah perutnya, isinya wanita masih pakai seragam sekolah, masih umur di bawah 15 tahun. Kaget, pingsan, dililit. Itu ya. Nggak mungkin dikejar. Lebih cepat lari manusia daripada larinya ular. Karena ular nggak berkaki. Ular berkaki, manusia kalah deh. Ya. Disinilah itulah telah satu kali lulus memberitahu kepada gurunya tentang kesabaran hewan yang diciptakan Allah. Menanti mangsanya dia melilit pohon seolah-olah tidur bersandar di bawah berbahaya. Kalau ada binatang buas, dia tidak ada daya upaya, pasti dimangsa ular itu oleh binatang buas yang dia akhirnya Pak memakan itu burung bango yang sudah burung itu menelan kodok. Jadi sekaligus bango dengan kodok ditelan oleh ular. Setelah diperhatikan, katanya caranya seperti tanpa dililit. Itu langsung ditelan. Setelah selesai menelan burung bango yang ada katak, turun ular itu perlahan. Terus dia membuat lilitan, diam di bawah pohon, menikmati santapan bango dan kodok atau katak. Sidullah dan 3 gurunya. Ular itu malu nunduk. Kenapa? Ular juga tahu kalau ketemu dengan orang-orang yang soleh, yang iman Islamnya benar, dia mencapai derajat takwa. Semua ciptaan Allah, siapapun akan nunduk. Termasuk syaitan. Tidak berani menatap. Ya. Tapi kalau ketemu yang nggak benar, dikejarnya kebenaran. Ada makanan gede. Berjalanlah 4 orang setelah meninggalkan kebun dan ladang. Terlihat dari jauh ada sekumpulan pohon dan beberapa rumah. Wah, jangan-jangan itu adalah perkampungan. Mari kita ke sana. Jadi dia mempunyai persangkaan baik. Ada perkampungan. Gitu. Idulah senyum. Pak Guru, Pak Kiai, itu bukan perkampungan. Hanya ada penduduk beberapa rumah saja. Tapi lihat itu di sebelah kirinya. Itu perkampungan yang padat. Mungkin dia adalah kotanya. Begitu lihat sebelah kiri, benar. Jarang pepohonan, tapi banyak atap rumah yang kelihatan. Berarti itu penduduknya banyak. Jadi bagaimana? Ke sana saja. Kita lewati dulu yang kita lihat ini. Penasaran kiai yang 3 ini. Atas saran dari Sidullah. Begitu sampai di pinggir sekali ada rumah satu. Ternyata di dalamnya hanya ada 2 rumah. Semuanya kebun.
kebun buah-buahan. Tidak ada rumah lain. Benar kamu Dula. Itu perkiraan saya, Pak Guru, Pak Kiai. Engkau belajar di mana? Ya, kalau banyak rumah itu yang kelihatan banyak atap bukan pohon, Pak Guru. Kalau banyak pohon rumahnya sedikit. Ya, kalau tidak ada pohon, tidak ada rumah itu namanya lapangan, Pak Guru. Pinter sih. Sembari canda sih Dula. Gurunya ngakak ketawa. Kamu ini katanya bisa aja. Akhirnya berbelok arah ke kiri. Benar saja. Dari jauh udah kedengaran suara anak-anak dan orang pada hiruk pikuk. Apa gerangan ramai sekali. Memasuki kampung di mana orang ramai sekali. Lagi ada pertunjukan. Orang punya hajat. Menanggap ada penyanyi, ada penari, ada juga pelawak. Wah macam-macam. Ramai sekali Dula. Kita jangan dulu masuk ya Dula. Kita istirahat aja di pinggir kampung ini. Mari buka bekal. Yang kemarin, yang tadi dikasih pagi itu. Oleh Bapak di sana. Dibuka. Heran, padahal udah perjalanan seharian. Nasinya masih panas. Lauk-lauknya juga masih hangat. Soalnya nggak mungkin. Kok masih hangat, masih panas. Padahal sudah berapa belas jam kita berjalan. Alhamdulillah kita diberinya karunia oleh Allah. Bukan kemurahan, karunia. Bersyukurlah kepada Allah. Guru-gurunya merasa diajari nama murid. Tapi justru memang lagi dites itu lah. Sampai di mana ilmu? Kata si Dula, mohon maaf ya Pak Guru. Bukan saya memberikan nasihat atau saran. Tapi bersyukur itu merupakan salah satu keimanan yang kita ucapkan dengan ikhlas dan sabar. Dan Allah akan melipat gandakan pahala. Ya. Dimakan. Baru beberapa suap. Merasa kenyang, aneh. Saya itu habis satu bungkus. Tapi baru sepertiga. Sudah semuanya merasa kenyang. Diam semuanya saling melihat. Ada apa ini gerangan? Siapa sebetulnya yang punya warung itu? Bukan orang sembarangan. Pasti berilmu tinggi. Makanan udah lama nggak basi. Aku makan baru beberapa suap. Tidak lebih dari 7 suap. Sudah. Mereka minum semuanya. Sisa makanan dibungkus lagi. Dimasukkan lagi ke dalam wadah kantong yang udah tersedia. Duduk sembari melihat. Hari makin sore. Bentar lagi maghrib. Kita cari di mana ada musola. Berempat berjalan memasuki kampung yang ramai karena ada kenduri. Wanita, tua, muda, laki-laki termasuk anak-anak, subhanallah. Banyak. Ternyata itu bukan kampung. Tapi kota kecil yang terdiri dari beberapa kampung. Dilihat ada masjidnya besar. Wah, ada masjid Jami. Berarti ini penduduknya memeluk agama Islam. Dia mendekati masjid itu. Sediakan tempat berwudu. Disediakan WC-nya ada. Dan segala macam fasilitasnya baik. Walaupun sederhana. Bertiga masuk. Membersihkan diri. Habis perjalanan jam. Setelah membersihkan diri. Mensucikan dirinya. Baik lahir maupun batin. Terus dia masuk ke dalam masjid itu.
tempat dia salat tahiyatul masjid. Gitu ya. Sembari menunggu waktu salat maghrib. Enggak lama datang muazin mengumandangkan azan. Suaranya merdu. Wih, di tempat yang jauh ini ada ya kampung kota kecil yang umum seluruhnya hampir beragama Islam. Dan begitu disuarakan azan, itu laki maupun perempuan dengan berpakaian muslimah berbondong-bondong datang. Kaget baik guru-gurunya Sidullah maupun Sidullah. Ibu-ibu langsung di tempat yang ditentukan. Bapak-bapak memenuhi masjid itu. Bahkan ke teras jamaah. Yang tertib anak-anak semuanya. Teras masjid. Orang tua dan pemuda di dalam masjid. Mereka sholat berjamaah. Ternyata imamnya menzaharkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan tajwidnya yang benar dan tartib. Sehingga benar-benar sholatnya bukan lagi tumaninah, tapi sholatnya benar. Pantas kota kecil ini oleh Allah sayang, kehidupannya layak. Rumah-rumahnya hampir sama. Tidak ada yang kaya sekali, tidak ada yang miskin. Hampir sama. Dan dari segala pakaian yang dipakai baik oleh ibu-ibu dengan mukenanya. Oleh bapak-bapak dengan pakaian pangsi dengan celananya. Juga dengan kain sarungnya. Semuanya bagus. Rapi, necis. Setelah selesai, imam ini berdoa sebentar. Kemudian berdiri ceramah. Nasihat kepada jamaah. Hanya 5 menit. Ditekankan. Jangan sampai hati kita kotor. Jangan sampai hati kita najis. Bersihkan dan sucikan hati kita. Subhanallah. Kata Pak Kiai yang nomor 10 dula. Dengar kata imam itu. Luar biasa. Ini keluaran pesantren mana ya imam. Umurnya lebih tua dari gurunya sih. Itulah yang 3 ini. Ini pasti keluaran dari pesantren. Setelah selesai imam itu salat sunnah 2 rakaat. Yang lain pada pulang. Isya nanti datang lagi. Tidurlah dengan gurunya ke depan mendekati imam. Memperkenalkan diri. Imam setelah selesai sholat sunnah ba'diyatul maghrib berbalik mengucap waalaikumsalam karena Sidullah mengucapkan assalamualaikum. Siapa Anda gerak? Saya Dullah dan ini guru-guru saya. Alhamdulillah saya bisa bertemu dan diperkenalkan dengan orang yang baik, orang yang soleh. Oh, kata imam itu. Mereka berempat nunduk malu. Dibilang orang yang baik dan orang yang soleh. Kata orang lain. Kata seorang imam masjid. Pak Imam, ada apa nak? Kenapa Pak Imam mengatakan begitu kepada kamu? Loh, saya mengatakan baik karena Anda melaksanakan perintah Allah. Ibadah Allah. Beribadahlah kepada Allah. Dan sholat maghrib di sini berjamaah. Itu ya. Orang soleh dari tutur kata dan juga perilaku Anda menunjukkan Anda orang yang soleh. Yang berilmu. Maafkan kami di sini. Dijadikan imam. Karena tidak ada yang lain yang mau jadi imam. Bukan kami terpaksa. Tapi kami wajib menjadi imam. Insya Allah nanti akan ada ganti. Kami
Alhamdulillah usia udah 60 lebih. Hormat 3 guru ini dengan dullah kepada orang ini. Pak Imam asal dari kampung sini, benar. Saya dilahirkan di kampung sini, dibesarkan di sini, tapi disekolahkan di satu pesantren yang jauh. Gitu. Tapi nggak ditanya di mana jauh. Karena 2 kali jauh itu dari darat pasti laut. Kalau jauh, darat, laut, darat. Tuh, ya. Kalau jauh, pokoknya nggak tahu dah. Sampai ke ujung dunia jauh sekali gitu. Jadi jauh. Paham orang Fatih. Alhamdulillah. Anak dari mana? Diceritakan. Mendetail oleh si Dullah. Gurunya tiga-tiganya diam. Sebab lagi ngajak, nggak nguji si Dullah. Mengamalkan ilmu yang didapat dari Kiai Ma'ruf di seberang laut. Gitu. Waduh, benar-benar ini si Dullah. Didikan Kiai Ma'ruf di seberang laut sana. Bagus sekali. Dan aku pengen ke seberang laut menemui Kiai Ma'ruf. Siapa sebenarnya Kiai Ma'ruf? Itulah yang sekian tahun dididik. Luar biasa. Kemudian setelah selesai menceritakan semuanya, imam itu meneteskan air. Bengong 3 guru ditambah si Dullah. Kenapa Pak Imam menangis? Aku teringat aku pernah mendengar satu syair. Kalau aku dekat dengan dia, aku merasa syahdu. Sehari aja nggak bertemu, merasa rindu. Tapi bukan kekasih, gurunya. Di mana Pak Imam, gurunya siapa? Dia di peluknya si Dullah. Di si Dullah, kaget si Dullah. Dan 3 gurunya juga kaget. Si Dullah dipeluk. Diciumin pipi dan jidatnya. Kemudian dilepas. Engkau adalah murid Kiai Ma'ruf ya Dullah. Benar. Dan dia juga guruku. Gurunya Pak Imam. Benar. Itu kurang lebih 30 tahun yang lalu. Engkau berapa tahun di sana? Kurang lebih 7 tahun. Pak Imam. Bagaimana keadaan Pak Kiai? Kelihatannya masih sehat dalam segala hal. Masih ke sawah, ke ladang, memeriksa itu, ini segala macam. Dan luar biasa, kuat sekali meleknya. Subhanallah. Benar. Ingin kesan. Tapi meninggalkan jamaah. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau aku pergi, bisa jamaah bubar. Aku akan dapat laknat dari Allah. Tapi aku rindu kepada Kiai Ma'ruf. Diam si Dullah. Bengong yang 3 ini tambah penasaran Kiai yang 3 ini. Karena apa? Imam yang umurnya di atas 60 ini pernah berguru selama 30 tahun. Berarti berapa ya umurnya Kiai Ma'ruf? Kan gitu ceritanya. Saling bertanya. Terus yang 3 kiai ini mengucap salam untuk kedua kali kepada Pak Imam ini. Assalamualaikum Pak Imam. Kalau boleh aku panggil engkau sebagai kakak atau paman. Kenapa? Engkau lebih tua dari aku. Sedangkan aku baru 50 juga belum. Idola kan baru 30 lebih ya.
Terserah engkau mau manggil paman boleh. Manggil namaku aja juga boleh. Tapi belum dikasih tahu namanya. Tapi ada yang sama di sini ya. Yang jadi imam ini. Kalian ini tujuannya mau kemana? Tujuan kami mendampingi murid kami ini dulu dalam mengamalkan ilmu. Oh begitu. Ini dalam hati si imam. Kesempatan aku untuk mengunjungi Kiai Ma'ruf itulah akan dijadikan imam di dalam hatinya. Yang tiga itu termasuk Dullah nggak tahu. Oh ya, kalau begitu sebelum Isya, ayo kita ke rumah. Ah, udah sebentar lagi Isya, Pak Imam. Lebih baik kita sholat Isya dulu. Ya, oke. Dipanggilnya salah santri-santri. Dibisikkannya santri itu supaya memberitahu ke yang di rumah. Sediakan 2 kamar dan makanan untuk 4 orang. Ada tamu Pak Imam, Pak Kiai. Itu ya. Anak ini hanya senyum. Terus dia lari. Memberitahu orang rumah bahwa ada tamu Pak Imam 4 orang. Kamar harus disediakan 2. Ternyata rumah imam ini besar. Kamarnya ada lebih dari 5. Kayak kos-kosan. Jadi setiap ada santri mungkin akan tidur di situ. Selama ini sudah tidak ada lagi santri mungkin. Kemudian didatangi oleh tamu. Enggak lama benar waktu Isya datang. Azan dikumandangkan. Imam ini bukan menyuruh 3 kiai itu. Menyuruh si Dullah jadi imam. Nak Dullah, permintaanku bukan permintaan orang lain. Permintaan imam di masjid ini. Kamu tolong jadi imam sholat Isya. Itulah terdiam. Nengok kepada guru-gurunya. Gurunya manggut. Gitu. Dan Dullah udah biasa. Cuman kan menghargai, menghormati gurunya yang 3 itu. Setelah iqamah. Dullah maju dan meminta maaf kepada jamaah. Atas permintaan imam besar. Saya disuruh jadi imam sholat Isya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya akan minta ampunan kepada Allah. Ternyata begitu si Dullah setelah mengucap takbir dan membaca doa iftitah kemudian Al-Fatihah. Suaranya merdu. Orang terpana terpaku mendengarkan suara si Dullah yang sangat merdu. Bacaannya tartil, tajwidnya benar. Ditambah surat Al-Insyirah. Dan seterusnya. Sampai salam. Begitu udah salam, beliau berdoa sebentar. Dan kemudian jamaah berdiri berebut salaman dengan si Dullah. Yang bagian jamaah wanita juga pengen sebetulnya. Cuman enggak boleh. Jadi si Dullah hanya suruh ngangkat tangannya kepada jamaah wanita begini. Banyak ibu-ibu yang senang melihat si Dullah. Kalau gue punya anak gadis, aku akan jodohkan dengan si Dullah. Banyak juga gadis-gadis yang dia sengaja memancing perhatian si Dullah. Iya. Ada yang senyum, ada yang pura-pura malu, ada yang macam-macam. Ini diperhatikan oleh Dullah. Sebab Dullah ganteng. Ganteng. Cuma saya nggak berani nyebut di sini. Sebab ada yang mirip Dullah. Ya. Gantengnya ada yang mirip Dullah. Akhirnya diajak oleh imam itu. Adikku, saudaraku, anakku, ayo ke rumah. Aduh, jangan merepotkan Pak Kiai. Aku tidak pernah repot.
Itu ya. Dan engkau tidak merepotkan. Aku malah wajib menghormati tamu. Itu adalah salah satu sabang kau. Apalagi tamu ini musafir. Orang beriman Islam. Aku mengharapkan pahala ridha dari Allah. Di rumah. Bau masakannya sudah tercium. Subhanallah. Mari kita makan bersama. Pakai jemaah juga. Mari kita makan bersama. Ya. Karena sudah mulai lapar. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik saya dengan keluarga maupun Anda beserta keluarga. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri saya pribadi. Yang mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada yang hadir. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman Islam kita untuk mencapai derajat takwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.